Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Tamamizara, absen 5. Perkenalkan, nama saya Franika Firsajani dari absen 11. Perkenalkan, nama saya M. Hoirul Zedi Taqwa, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad William, absen 23. Perkenalkan, nama saya Revita Febrianti dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Fika Himatul Aksizah, absen 35. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang solusi mengatasi pemanasan global. 1. Penggunaan energi-energi terbarukan. Dimulai dari definisi, penggunaan energi-energi terbarukan adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia dikarenakan ketersediaannya yang berlimpah. Tidak hanya itu, alasan pentingnya penggunaan energi terbarukan adalah karena lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan. Contoh penggunaan teknologi yang masih dalam tahap pengembangan atau riset saat ini. 1. Teknologi kendaraan hibrid yang menggunakan bahan bakar listrik dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar listrik. 2. Riset non-material untuk produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber energi listrik. 2. Riset non-material untuk produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber. Saya akan menjelaskan penyebab utama pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh 1. Pembakaran bahan fosil. Pembakaran bahan fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam melepaskan CO2 ke atmosfer. 2. Deforestasi. Penggundulan hutan menyebabkan hilangnya kemampuan hutan untuk menyerap CO2. 3. Pertanian. Pertanian dapat melepaskan N2O dan CH4 ke atmosfer. 4. Konsumsi energi. Konsumsi energi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan emisi CO2. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi mengatasi pemanasan global. 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca. A. Menggunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. B. Meningkatkan efisien energi. Meningkatkan efisien energi dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2. C. Menggunakan teknologi ramah lingkungan. Menggunakan ramah lingkungan seperti mobil listrik dan sistem pengolahan limbah dapat mengurangi emisi CO2. 2. Mengembangkan hutan dan ekosistem. A. Mengembangkan hutan dapat meningkatkan kemampuan hutan untuk menyerap CO2. B. Mengembangkan ekosistem. Mengembangkan ekosistem seperti padang rumput dan lahan basah dapat meningkatkan kemampuan ekosistem untuk menyerap CO2. 3. Mengurangi konsumsi energi. A. Menggunakan peralatan hemat energi. Menggunakan peralatan hemat energi dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2. B. Mengurangi penggunaan AC. Mengurangi penggunaan AC dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2. C. Menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2. 4. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan. A. Mengembangkan teknologi energi terbarukan. Mengembangkan teknologi terbarukan dapat meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan energi yang bersih dan ramah lingkungan. B. Mengembangkan teknologi pengolahan limbah. Mengembangkan teknologi pengolahan limbah dapat mengurangi emisi CO2 dan meningkatkan kemampuan untuk mengolah limbah. 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat. A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanasan global dan
dampaknya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi pemanasan global. B. Mengembangkan program pendidikan tentang pemanasan global dan dampaknya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi pemanasan global. Gaya hidup berkelanjutan. Melakukan penghematan energi menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Kita dapat melakukannya seperti hal-hal yang pertama, meminimalisir penggunaan lampu pada siang hari. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik ketika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan lampu dan AC ketika meninggalkan ruangan. Yang keempat, menggunakan lampu daya rendah pada malam hari. Melakukan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan itu juga penting loh teman-teman. 1. Bersepeda atau berjalan kaki ketika melakukan perjalanan jarak dekat. Jika jarak jauh yang ditempuh, alangkah baiknya kita menggunakan alat transportasi umum. 2. Memilih atau membeli alat-alat elektronik yang hemat daya. 3. Meluangkan waktu untuk berkebun di rumah. Banyaknya tanaman di rumah akan mengurangi kadar karbon dioksida di lingkungan dan sehingga lingkungan rumah akan menjadi lebih asri dan segar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.